warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para penyair, para peserta kongres, wabil khusus beliau Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dr. Zaini Tauhid, Khatib Syuriah PBNU Gus Hasan, Ananda Wakil Bupati, Mas Dara, yang mohon maaf saya juga harus menyebutkan karena anak saya tadi sudah menyebutkannya, istri saya tercinta, Ibu Hajah Alif Fadilah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kongres telah berlangsung 3 hari karena memang tanggal 26 sudah mulai, walaupun pembukaannya di tanggal 27. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik dan telah selesai, menghasilkan hasil kongres yang dilahirkan dari beberapa komisi. Selanjutnya juga telah memilih ketua umumnya. Kembali saya terpilih. Sulit saya mau merespon atas keterpilihan saya. Saya mau menyampaikan terima kasih, ini amanat yang berat. Tetapi tetap saya juga menyampaikan terima kasih bukan karena memilih saya, namun karena panjenengan semua mencintai saya. Nomor 2, telah terpilih juga 10 orang anggota formatur karena saya ditunjuk sebagai ketuanya dan kami ber-11. Dimohon anggota formatur ini biarlah pulang terlambat, tidak harus besok pagi atau besok siang, boleh saja besok sore atau mungkin hari Senin, karena kami mengharapkan bahwa kepengurusannya harus segera terbentuk. Dan kami mohon dengan segala hormat, yang selama ini beliau adalah penasehat kami, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Mujib Qalyubi, untuk mendampingi dalam rangka, mohon maaf, memberikan referensi yang akan ditempatkan, apakah mungkin pembina ataupun penasehat
yang mohon maaf ketika dulu mereka berada di PBNU dan kemudian hari ini mereka tidak lagi di PBNU, harus kita akomodir dan kita ajak mereka untuk berjuang bersama-sama menunjukkan kebesaran Nahdlatul Ulama. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kenapa ini harus dilaksanakan segera? Karena pada tanggal 3 Juni, beberapa hari lagi, kalau besok sudah tanggal 29 nih, besok 29, pada tanggal 3 Juni pengurus itu kemudian akan dikukuhkan oleh insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bukan pelantikan nanti, tapi pengukuhan untuk memberikan sebuah kebanggaan kepada mereka yang terpilih menjadi pengurus, dan kemudian juga memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga Bapak dan saudara-saudara sekalian, bukan terpilih menjadi ketua dan bukan terpilih menjadi para pengurus. Yang penting adalah bagaimana setelah kita terpilih untuk menyempurnakan tugas-tugas kita. Saya sebetulnya Bapak dan saudara-saudara sekalian, dengan usia saya yang sudah senja, ya, untuk terpilih ketiga kalinya, mungkin kalau harus ditawarkan terlebih dahulu kepada istri saya, maka istri saya akan menolaknya. Yang oleh karenanya saya sudah tidak harus menawarkan kepada istri saya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Tetapi saya berkeinginan bahwa apa yang selama ini telah kita rencanakan dan telah kita perjuangkan harus nyampe kepada sebuah penyempurnaan yang walaupun nantinya akan lebih disempurnakan lagi oleh generasi berikutnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama, dan saya akan berjuang sekuat tenaga untuk menyempurnakan yang belum selesai, tetapi yang berikutnya bersiap-siap untuk menjadi generasi selanjutnya. Sementara yang belum selesai, mohon maaf kalau kemarin Bapak Profesor Dr. Muzaki menyampaikan bahwa hari ini Pergunu harus tampil ke permukaan dan tidak lagi untuk melakukan konsolidasi organisasi yang mungkin karena beliau belum tahu selama ini. Mohon maaf, di banyak provinsi Pergunu lebih dihargai, lebih disambut kehadirannya daripada persatuan guru-guru yang lain. Mohon maaf. Provinsi manapun kita disambut oleh gubernur di kediaman gubernur. Kalau saja kita datang di kabupaten, kita disambut oleh bupati atau wali kotanya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami datang ke kabupaten, ke kota atau kabupaten Singkawang, ya, kota Singkawang. Kebetulan wali kotanya perempuan, ya, tapi mohon maaf punya ini
Beliau menyambut kita tidak hanya di pendopo, tetapi berkelanjutan terus sampai di rumah makan. Ini fenomena saja untuk mungkin Bapak Muzaki bisa memperhatikan ini. Kemudian kami telah membuat rekomendasi hari ini dan kami akan menyampaikannya ke Kemendiknas, Kemendikbud berkaitan dengan Sisdiknas yang tidak mencantumkan madrasah, yang akan hanya dijelaskan dalam penjelasan, dicantumkan dalam penjelasan, maka kami tidak rela sama sekali. Mohon wartawan untuk menulis ini besar-besar. Kalau perlu underline, harus ada di bawahnya. Tidak rela sama sekali. Bukan karena apa-apa, tetapi ini adalah sumber kerawanan. Konseptornya tidak berpikir barangkali bahwa ini akan menjadi sumber kerawanan yang kemudian akan menjadi kegelisahan kepada sebagian bangsa, bahkan sebagian besar bangsa Indonesia, yaitu umat Islam, akan gelisah. Kenapa begitu dikesampingkan Islam ini, madrasah ini oleh Kemendiknas? Mohon maaf, peristiwa sebelumnya bagaimana bagaimana Dirjen Kebudayaan telah menyakiti umat Islam dengan menghapus dan tidak mencantumkan pejuang-pejuang dari Islam dan utamanya dari Nahdlatul Ulama. Ini telah menyakiti dan ini akan menyakiti kembali kepada umat Islam. Ini yang menjadi dasar pemikiran kami bahwa kami cinta kepada Indonesia dan kami harus menjaga Indonesia. Kami pemilik Indonesia. Kami harus bertindak sebagai pemilik. Dalam Al-Quran disebutkan antara Allah yang disuha ibadiyas solehun, bahwa Indonesia ini pemiliknya adalah hamba-hamba Allah yang soleh, yang akan menjadi penopang terhadap keberadaan Indonesia. Sebab jika kemudian kita tidak menjadi penopang terhadap keberadaan Indonesia, maka Indonesia akan hancur. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan, "Falaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Andaikan Allah tidak menopang sebagian manusia, andaikan Allah tidak menopang keberadaan Indonesia oleh sebagian manusia, yang lainnya lalai tentang bagaimana kedamaian bangsa dan negara, maka akan hancurlah Indonesia ini. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kami akan menopang sekuat-kuatnya. Karena mohon maaf, manusia itu menurut ayat Al-Quran tadi ada kelompok yang keberadaannya harus ditopang dan ada kelompok yang menopang. Yang menopang ini adalah pemiliknya yang sah, yang dulu telah memerdekakan Indonesia. Tidak kemudian akan longsor, ya, diganggu oleh Sisdiknas yang mencoret madrasah, maka kami akan menopangnya untuk jangan sampai itu terjadi, jangan sampai Indonesia longsor. Semoga ini didengar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Tapi mohon maaf, Pak Menteri Pendidikan Nasional, kami bicara yang semacam ini bukan sendirian. Pada saat pembukaan, Ketua Komisi 8 datang untuk menyampaikan ini, untuk berdiskusi dengan kami. Beliau menyampaikan bahwa ketika draft Sisdiknas itu tidak mencantumkan madrasah,
maka itu tidak layak disampaikan kepada DPR RI. Mohon lengkap dan utuh ditulis apa yang saya sampaikan. Itu Bapak dan saudara-saudara. Kepada siapa? Kepada para wartawan yang hadir di sini. Demi bersama-sama dengan para wartawan menyelamatkan Indonesia. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan kemudian yang perlu kita sempurnakan segera bahwa ending daripada keberadaan di Quds, daripada keberadaan Pergunung adalah Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dari sisi pendidikan, maka kita harus memperbesar jaringan. Dan jaringan itu mari kita sempurnakan PAC yang belum berdiri, dan kebetulan pengurus PW-nya hadir, kemudian pengurus PJ-nya hadir, PAC-nya kita sempurnakan. Bersamaan dengan menyempurnakan PAC, maka ranting-rantingnya mari kita sempurnakan. Sehingga nanti andaikan sampai kepada ranting, saya perkirakan jumlahnya ada sekitar 200.000 ranting. Perlu kami sampaikan bahwa di beberapa kabupaten telah berdiri rantingnya 100%. Saya di Jawa Barat kemarin melatih ranting di sebuah kabupaten lengkap 442. Dan beberapa kabupaten juga akan melatih ranting-rantingnya. Kenapa? Karena goal kita, tujuan kita mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur itu harus memiliki 4 akses. Akses yang pertama adalah akses intelektual. Kami mengupayakan bahwa entah setahun atau 2 tahun lagi, kebetulan dari Kementerian Agama hadir, kami kepingin merencanakan minimal 1 tahun bisa mencetak 500 doktor. 1 tahun. Insya Allah nanti akan kita dirikan 4 prodi untuk S3, dan sekarang sudah ada 2 prodi. Karena kita butuh segera percepatan SDM. Akses yang nomor 2 adalah akses jaringan, dan oleh karenanya kemudian ketika Pergunung itu sudah hadir di seluruh ranting, maka kita jaringan kita untuk kuat. Jaringan kita sudah menyebar di seluruhnya. Informasi dengan cepatnya tersampaikan. Bagaimana guru harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan tanggung jawab guru. Itu dengan mudahnya bisa tersosialisasikan ketika kita mempunyai jaringan. Tapi mohon maaf, Pergunung harus nyampe, harus datang, harus eksis di tengah-tengah masyarakat dengan membawakan kecintaan masyarakat kepada Pergunung. Oleh karena itu akses sosial harus penting sekali, yaitu memperhatikan masyarakat. Karena tujuan kita adalah Indonesia yang maju, adil dan makmur. Tentu objeknya adalah masyarakat yang harus kita upayakan mereka menjadi masyarakat yang berdaya, mewujudkan kemakmuran dari sisi pendidikan. Dan kemudian Bapak dan saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah akses finansial. Mohon maaf, ketika tulus apa yang kita lakukan, maka Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa ditolong dalam rangka finansialnya, ditinjau dari sisi apa yang dibutuhkan. Al-ma'unatu biqadril mu'nati atau biqadril ma'unati. Pertolongan Allah akan disesuaikan dengan kadar kebutuhannya, dengan kadar
pembiayaannya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Mohon maaf karena saya mempunyai keinginan bahwa Kongres Pergunu harus bermartabat. Saya sampaikan kepada panitia untuk jangan membuat proposal. Kenapa? Proposal itu adalah sebuah bentuk kepandaian dari adanya sebuah organisasi. Ya. Tapi hati-hati, di samping kepandaian juga kecerdikan. Nah, kecerdikan itu kadang-kadang berkonotasi negatif. Di Bapak dan saudara-saudara. Tapi bukan itu semuanya. Kami takut kalau kami membuat proposal sampai kepada orang-orang yang kami tidak jelas, tidak tahu jelas dari mana sumbernya. Ketika sumbernya, sebab banyak saja sumbernya dari hal-hal yang tidak jelas, dari korupsi misalnya, maka kongres tidak akan barokah. Maka Pergunu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur, memberikan kontribusi maksimalnya sulit untuk bisa dibayangkan, bisa terwujud ketika itu semua dibiayai oleh uang yang tidak jelas. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Apa ada? Ada. Mereka-mereka yang ingin berlindung pada sebuah organisasi misalnya, maka mereka dengan uang hasil korupsinya ya berani bayar berapapun asal kemudian korupsinya terlindungi oleh keberadaan organisasi. Di Pergunu tidak boleh ada proposal yang demikian, dan bahkan proposal saja tidak boleh, apalagi ditawarkan kepada orang-orang yang demikian. Itu Bapak dan saudara-saudara, karena kami ingin barokah dan kami ingin secepatnya melihat Indonesia maju, adil dan makmur. Ini Bapak dan saudara. Oleh karena itu tujuan pendidikan harus kita pahami. Tentu tidak bisa saya sampaikan di kesempatan ini, tapi saya selalu menyampaikan hal itu pada berbagai kesempatan. Dan itulah Bapak dan saudara-saudara sekalian yang selalu kami bawa ke berbagai provinsi, ke setiap provinsi, ke setiap cabang, adalah bagaimana menyadarkan guru, mengetahui tanggung jawabnya guru, yaitu mohon maaf secara singkat saya sampaikan tanggung jawab menanamkan keimanan, membentuk ketakwaan, tanggung jawab membentuk al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang luhur dan budi pekerti yang mulia, tanggung jawab menyempurnakan transfer akademis, tanggung jawab berikutnya membentuk kecerdasan dari keberhasilan transfer akademis akan terbentuk kecerdasan, serta tanggung jawab untuk memahamkan tentang nilai kesehatan kepada murid kita, tanggung jawab untuk mewujudkan kemampuan keterampilan. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian yang cerdas, yang hari ini mohon maaf keterampilan itu menurut saya yang efektif adalah IT, akuntansi, speaking bahasa Inggrisnya. Kalau saja period dalam bahasa Inggris 4, misalnya 1 khusus untuk speaking, dan begitu juga mukalamah dalam bahasa Arab. Dan ini bisa masuk ke dalam keterampilan sehingga kemudian akademis tapi sekaligus juga bisa diambil keterampilannya. Kemudian yang berikutnya adalah seni. Seni yang menurut kita adalah memiliki jiwa yang halus, yang yarhamuna wa yurhamuna alaihi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang, maka mereka akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang dan dari para malaikat. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Inilah nilai seni. Limpahkanlah kasih sayang kepada semua mereka yang ada di bumi, yang oleh karenanya kemudian kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah dan permohonan ampunan dari para malaikat Allah. Dan
yang terakhir, kreativitas. Kreativitas tidak bisa diajarkan, tetapi kreativitas ketika kita bisa menyempurnakan yang 8 hal tadi akan bisa terwujud dengan sendirinya. Karena kreativitas telah memiliki bahan baku, yaitu akademis dan keterampilan, telah memiliki mesin berupa kecerdasan tadi. Ketika bahan baku diolah oleh mesin berupa kecerdasan, maka akan terjadi kreativitas, dan ketika kreativitas dioperasionalkan dalam kehidupan dengan al-akhlakul karimah, tidak boleh malas, tidak boleh berkata tidak bisa, dan tidak boleh putus asa, maka seseorang siapapun bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan kesejahteraan dalam hidupnya untuk dirinya sendiri, dan kemudian akan diberikan juga kepada masyarakatnya. Dan ketika kemampuannya itu dikemas dengan keimanan, maka mereka akan berkecenderungan untuk menegakkan keadilan. Ini Bapak dan Saudara. Saya hadir di mana-mana untuk memotivasi masyarakat, memotivasi terutama pengurusnya, bagaimana mampu meningkatkan kecerdasan. Ini Bapak-Bapak, mampu meningkatkan kesejahteraannya. Itu karena kami kepingin segera adil dan makmur itu terwujud di negara Republik Indonesia. Demikian Bapak dan saudara-saudara sekalian, kurang-kurangnya mohon maaf wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.